Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan Nabi. Tadi ada beberapa hal teknis yang menjadikan Nabi tidak bisa on time ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang hari akhir ya. Kita sudah pernah memulai tentang iman kepada hari akhir. Jadi hari ini indikator pembelajaran kita akan fokus membahas tentang tanda-tanda kedatangan hari akhir ya, terutama ini tanda-tanda besar ya. Abi akan mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Imam Muslim menyatakan ada 10 tanda besar ya dekatnya peristiwa hari kiamat kubro ya. Yang pertama adalah ad-dukhan, asap, yang kedua ad-dajjal, yang ketiga adalah dabbah. Ini seperti seekor hewan melata ya. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, gerhana di timur. 8 gerhana di barat. 9 gerhana di Jazirah Arab. Yang ke-10, keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang pengumpulan. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama kita bahas dari Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Coba kita lihat nanti di surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, 159 ya. Langsung aja. Kita apa kira-kira ini ayatnya tentang Nabi Isa? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ya. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Ya, jadi kata orang-orang yang di zamannya Nabi Isa, kami telah membunuh Al-Masih. Padahal ya, walakin syubbiha lahum, padahal mereka itu tidak membunuhnya. Dan tidak pula menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Ya, wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidak membunuh dan tidak juga menyalibnya. Akan tetapi mereka berselisih ya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi sampai hari ini itu jadi perselisihan. Tapi ayat dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya yang disalib itu dan dibunuh itu bukan Nabi Isa, akan tetapi orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi sejak dahulu itu sebenarnya sudah ada keraguan di antara mereka sendiri, apakah itu Nabi Isa atau bukan. Ya. Berikutnya mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Tidak ada yang yakin benar-benar siapa yang dibunuh itu. Kecuali mereka tuh hanya berprasangka. Lafi syakkim min, ya, syak ya, berprasangka. Jadi mereka itu mengikuti persangkaan mereka bahwasanya yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu Isa. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini katanya bal rafa'ahullah. Akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang sudah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Kemana itu dan bagaimana itu wallahu alam. Tapi yang jelas dalam pelajaran kita hari ini, nanti di yaumil akhir, di masa dekatnya hari kiamat, Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, id qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Jadi di sini menegaskan lagi dalam surah Al-Imran bahwasanya Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi Allah mengangkatnya ke sisinya Allah. Berikutnya, jadi yang disalib itu keterangannya apa? Yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang diserupakan dengan Nabi Isa dalam beberapa riwayat para ahli sejarah dikatakan adalah beliau termasuk kelompok Al-Hawariyun, ya. Jadi dalam sejarah dikatakan orang-orang yang pengikutnya Nabi Isa itu disebut Hawariyin atau Hawariyun. Jadi Hawariyun itu sendiri terpecah jadi 3 ya. Jadi yang pertama yang meyakini Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Yang kedua yang meyakini Nabi Isa itu adalah Allah. Dan yang ketiga yang meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi yang pertama ini yang benar ya. Yang kedua ini termasuk golongan orang-orang kafir. Itu tentang Nabi Isa. Jadi berikutnya adalah tentang Dabbah. Sebelum sampai ke Dabbah, ada yang mau bertanya tentang Nabi Isa? Nggak ada, Bi. Ya, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Berikutnya Dabbah. Dabbah itu sebenarnya binatang melata. Tapi dalam arti yang lain bisa juga binatang buas. Seorang ulama Ibnu Jurayj mengatakan bahwasanya Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Jadi dikatakan kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata khinzir. Tahu khinzir apa? Tahu, Bi. Apa itu khinzir? Iya, Bi. Hah? Ya, khinzir itu babi ya. Kemudian telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan. Lehernya seperti leher unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya bersejarak 12 ukuran garis lurus. Ya. Dalam istilah lain disebut dengan Dabbatul Ard, ya. Keluarnya dari kota Mekah dekat Gunung Sofa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Jadi Dabbatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ya, ini pendapatnya ulama Ibnu Jurayj juga mengatakan ia akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Nabi Sulaiman. Tiada tersisa bagi orang beriman, yang tersisa adalah tanpa membuat dadanya putih di wajahnya, tanda putih ya. Jadi orang beriman ketika jumpa sama Dabbatul Ard ini, ya, putih wajahnya, bersinar wajahnya. Tapi kalau orang kafir jadi hitam wajahnya, sehingga hitam legam seluruh wajahnya. Ketika mereka sedang bertransaksi di pasar, mereka akan berkata, berapa harganya wahai orang beriman? Begitu bertransaksi dengan orang kafir, berapa harganya wahai orang kafir? Kenapa? Karena terlihat sekali tanda perbedaan antara orang beriman dan orang kafir. Ayat yang berikutnya, wa inna min ahlil kitabi illa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa. Nah, jadi karena datangnya Dabbatul Ard tadi, orang-orang itu langsung dikasih tanda dengan terlihat perbedaannya antara orang beriman dan orang kafir. Jadi ketika muncullah Nabi Isa itu, ya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab. Ya, ahli kitab ini maksudnya adalah orang-orang yang meyakini kitab Injil ya, kecuali nanti akan beriman. Dan di hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi dalam peristiwa hari akhir ini, ketika munculnya Nabi Isa, orang-orang yang meyakini tentang Injil itu nanti akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Dari apa?
dari kesalahpahaman mereka selama ini. Maka nanti di yaumil akhir itu orang-orang ahli kitab itu masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Ya, beriman, orang-orang beriman. Maka nanti yang jadi musuh adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Nah, ini juga di dalam sebuah hadis dikatakan Isa akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Jadi Nabi Isa nanti di akhir zaman turun sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib. Nah, jadi di situ ya. Nanti yang akan memberikan klarifikasi besar peristiwa akhir zaman itu adalah Nabi Isa. Dia akan membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seorang pun tidak ada lagi yang mau menerima harta sedekah atau harta zakat. Dan sujud lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Ya, inilah luar biasanya. Ini tadi sudah Abi sampaikan juga, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Jadi di akhir zaman nanti orang-orang yang beriman itu akan bertambah dari orang-orang kelompok ahli kitab. Jadi yang tidak beriman nanti banyak adalah kelompok Yahudi. Ini juga coba perhatikan. Nanti ada segolongan umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran. Ya. Jadi Nabi Isa turun ke muka bumi lalu memimpin mereka. Jadi pemimpin orang-orang tadi mengatakan kepada Nabi Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Ya. Tidak, kata Nabi Isa. Kenapa? Sesungguhnya di antara kalian sudah ada menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Jadi turunnya Nabi Isa ini tidaklah dia sebagai nabi baru. Turunnya Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Tapi Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, beliau adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa turun nanti itu sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang menjadi pemimpin sholat pun ketika itu adalah Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi adalah umatnya Nabi Muhammad. Keturunannya Nabi Muhammad juga. Jadi yang jadi imam tadi kan Imam Mahdi. Nabi Isa itu turun ketika sewaktu subuh. Dia suruh jadi imam, tidak berkenan. Yang imam itu silakan dari kelompok kalian. Siapa itu? Imam Mahdi. Jadi siapa itu Imam Mahdi? Ada yang sudah pernah kenal dengan Imam Mahdi? Belum, Abi. Belum ya, Aulia. Jadi Imam Mahdi itu dijelaskan dalam hadis dia adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani ya. Jadi keluarga berdasarkan keturunannya Fatimah binti Muhammad ya. Jadi Imam Mahdi ini garis keturunannya berasal dari Fatimah ya. Dari Ali bin Abi Thalib. Apa saja sifat-sifat fisiknya ya? Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Imam Mahdi itu dahinya lebar, rambut bagian kepalanya tersingkap dan hidungnya mancung. Ini riwayat Abu Daud. Berikutnya dalam hadis lain riwayat Abu Daud juga, Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku. Beliau memiliki dahi lebar, hidung mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezoliman. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Jadi Imam Mahdi ini nanti akan memimpin umat muslim ini selama 7 tahun. Berikutnya, di manakah munculnya Imam Mahdi? Ya, Ibnu Katsir
dalam kitabnya menjelaskan Imam Mahdi akan muncul dari Timur Tengah. Nah, di mananya tidak dijelaskan oleh beliau, tapi muncul dari Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu inilah dia ya. Saudi Arabia, Irak, ya, Turki, Iran, nah daerah sini. Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan. Ketika munculnya Nabi Isa, ketika itu sebelumnya kan sudah muncul Imam Mahdi. Maka yang menjadi imam adalah Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Ini juga perlu kita pelajari anak-anak Abi. Siapa yang mengamalkan ini ketika doa duduk tahiyat akhir? Alhamdulillah udah, Bi. Alhamdulillah Saya, Bi. ya. Jadi ini dibaca setelah selesai membaca doa tahiyat akhir ya. Fi hamidum majid, selesai itu bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar atau wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini dari doa yang sahih ya, dari hadis ya. Ini kita baca karena fitnah dajjal itu nanti akan kita bahas, itu luar biasa. Jadi di sini ada beberapa yang kita minta perlindungan dari Allah. Yang pertama adalah azab kubur, yang berikutnya adalah azab neraka, yang berikutnya adalah fitnah hidup dan fitnah kematian, dan yang terakhir adalah fitnah dajjal. Ini juga ada cerita tentang pohon gorgot. Nanti ketika muncul dabbah tadi, itu orang-orang Yahudi itu asal ketemu jadi ketahuan ya. Semua batu, tempat-tempat itu akan bersaksi, oh di sini ada orang kafir, di sini ada orang kafir. Dalam hadis dikatakan hanya satu tempat yang bisa melindungi orang-orang Yahudi bersembunyi. Apa itu? Pohon gorgot ya. Maka informasi yang kita peroleh hari ini, orang-orang Israel itu banyak sekali menanam pohon gorgot ya. Mereka sebenarnya meyakini tapi tidak mau mengimani. Ini fase-fase akhirat ya. Jadi kita masih bahas sampai sini. Hari kiamat ya. Ini insya Allah kita bahas sekali pertemuan lagi nanti. Nggak banyak insya Allah. Hari kebangkitan, syafaat, ya, hisab, mizan, ya, surga dan neraka. Ada nanti juga Telaga Al-Kausar dan surat. Sama. Terakhir, gambaran tentang hari kiamat. Ini banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, tapi saya kutip hanya sebagian saja. Nanti silakan coba kalian bahas. Rasulullah SAW pernah ditanya itu. Bagaimana gambaran hari kiamat? Rasul bilang, bacalah surah Takwir dan surah Al-Infitor. Jadi di situ gambaran hari kiamat cukup terwakili dengan dua surah itu, kata Rasul. Ini yang pertama kita lihat dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Apa itu Al-Qari'ah ayat 4 dan 5? Coba bacakan dulu Istriani. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu kal farwashil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Ya, bagus. Jadi gambaran hari kiamat kubra yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah 45 itu, jadi ketika itu peristiwanya itu kehancuran yang luar biasa, sehingga digambarkan oleh Allah kalau manusia ketika itu berterbangan seperti anai-anai, bertebaran seperti anai-anai. Bahkan gunung-gunung itu dia berhamburan seperti bulu-bulu. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita merasakan itu ya. Karena orang-orang yang merasakan hari kiamat kubra itu tidak ada lagi orang yang beriman. Ya. Tidak ada lagi orang yang beriman yang merasakan peristiwa hari kiamat kubra. Dalam surah Al-Muzammil ya, langit menjadi pecah belah ya.
Di surah Al-Infitar juga idzas sama'un fatarat. Ya, ketika langit itu terbelah. Dalam surah Zumar, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala. Dan sekali lagi tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Jadi ditiup sangkakala yang pertama semuanya hancur, mati semuanya. Sangkakala ditiupkan kembali, maka itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Semua bangkitkan oleh Allah menuju hari keputusan dari masing-masing amal selama hidup mereka. Ya. Apa kata Rasulullah? Dalam riwayat Muslim dikatakan pada hari kiamat akan mengumpulkan seluruh makhluk. Dari generasi pertama sampai generasi akhir satu tempat. Mereka dipanggil yang memalingkan seluruh pandangan ke arahnya. Kemudian matahari didekatkan kepadanya. Sehingga manusia pada saat itu dalam kesulitan dan kepayahan. Dan tidak sanggup lagi mereka rasakan. Jadi dalam surah Abasa. Coba buka surah Abasa. Allah jelasin itu. Dalam surah Abasa. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa artinya? Surah Abasa ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya, Bi. Iya. Jadi ada sebuah hadis dikatakan ketika hari perkumpulan itu di yaumil mahsyar orang semua dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun. Jadi Sayyidah Aisyah seingat saya itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah kalau kita tidak menggunakan pakaian? Maka kita akan dilihatlah oleh lawan jenis, ya. Maka dibacakan oleh Rasul itu ayat ini. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu tidak ada yang dikerjakan orang kecuali dia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, nggak sempat lagi memikirkan orang lain. Anak tidak sempat memikirkan ayah dan ibunya. Seorang orang tua tidak sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak akan lagi memikirkan istrinya. Seorang istri juga tidak akan memikirkan suaminya. Hari itu semua disibukkan hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa yang akan dialaminya, bagaimana mempertanggungjawabkan amalnya. Makanya dikatakan Allah, hari itu adalah hari yang paling sibuk bagi setiap manusia. Kemudian di hari akhir nanti ada orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Siapa itu orang yang paling bangkrut di hari kiamat? Ini dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Ahmad ya, sesungguhnya akan datang segolongan manusia di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung. Ya. Jadi kebaikannya segunung dia bawa di hari akhir. Tetapi terus-menerus diambil kebaikan-kebaikan itu dari mereka tadi untuk diberikan kepada orang-orang yang zalim hingga mereka itu bangkrut. Kebaikan yang segunung tadi habis ya karena dibagikan kepada yang ketika mereka hidup di dunia dulu orang-orang yang mereka zalimi. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka jauhilah sifat zalim kepada orang lain. Bisa jadi nanti di hari akhir itu akan jadi perhitungan kebaikan kita berikan kepada orang yang zalimi ketika kebaikan kita sudah habis. Sebaliknya dosa yang dilakukan oleh orang yang dizalimi itu akan ditanggung oleh orang yang menzalimi. Dan terakhir, ini pelajaran terakhir, nikmat dan azab kubur. Ini tadi kan sudah Abi jelasin. Inilah doa yang harus kita amalkan untuk anak-anak Abi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, semoga ini bisa kalian amalkan setiap sholat kalian. Baik, itu saja yang kiranya Abi dapat sampaikan. Yang terakhir, Abi mau bertanya. Yang jawab nanti Abi kasih nilai kuis. Siapa yang bisa sebutkan 10 tanda kiamat kubro itu sudah sangat dekat? Saya Bi. Ya, silakan Istri. Munculnya Dajjal. Terus munculnya Dabbah. Adanya asap. Turunnya Nabi Isa. Gerhana di Jazirah Arab. Terus Ya'juj, munculnya ini Ya'juj dan Ma'juj. Terus gerhana di timur, gerhana di barat. Terus api yang keluar dari Yaman. Itu, Bi. Ya. Iya. Halo, ya, sudah? Udah, Bi. Udah pas, Bi. Jadi,